Indonesia, Indonesia Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Bapak Lurah, Kelurahan dan Kusuman, Bapak Ketua LPNK beserta kepengurusan dan anggota LPNK Kelurahan dan Kusuman, beserta Bapak Ibu Ketua RW YK Tunggal Ika. Maka di sini kita berikan judul "Saya adalah orang Indonesia". Meskipun keturunan dari mana, tetapi sekarang kita adalah bangsa Indonesia, orang Indonesia, baik Jawa ataupun Madura atau yang lain. Kita adalah orang Indonesia, harus bangga dengan Indonesia. Terima kasih sama kami ucapkan kepada LPMK, kemudian kepada RW dan juga kepada panitia yang telah melaksanakan sarasian kebangsaan pada sore tadi. Kemudian juga kepada narasumber nanti yang akan menjelaskan tentang bagaimana wawasan kebangsaan dari mana dari dengan bapak itu aku turun bagas sehingga tidak itu, padahal didahului Pak Saryoto yang sangat menyuruh saya untuk acara ini. Nah, sebetulnya siapa ya Pak? Saya tanya, duitmu piro? Duitnya ada, ngaturin narasumber dari luar. Nek tumpen, wis tau cara kirim. Jadi ceritanya begitu. Nah, maka saya dijauhi karena dijauhi Pak Saryoto, Mas memang punya selak gaya PC. Saya mempersiapkan semalam ngopi orang sing kuno orang ngopi ini. Jadi saya kalau dengan betul saya itu akrab, tapi ya tak negasi. Orang 12 zaman saya itu. Kemudian perkembangan teknologi digital, yaitu berita. Sekarang berita di Amerika ongkone jam segitu, jam kodok. Jadi sarasian kebangsaan itu memang sebuah hal yang penting untuk disampaikan karena itu sebagai pengingat sekaligus motivasi. Tetapi terkadang di dalam sarasian itu tudingan pertama itu generasi Z yang kayaknya betul. Tapi kalau kita berdalam mungkin tidak demikian adanya. Jadi seperti kalau dalam dunia ekonomi itu lingkaran setan tidak berujung. Karena generasi Z itu sebagian menurut saya itu juga mencontoh pada generasi tua. Generasi tua itu bakal, kalau misalkan itu Pancasila diterapkan secara benar, korupsi tidak ada. Korupsi tidak ada. Bahkan rakyat Indonesia itu akan makmur mendapat subsidi dari pemerintah karena kekayaan alam. Tetapi karena dikorupsi itu oleh generasi tua sekarang katakan dulu. Satu itu. Yang kedua, generasi Z itu sekarang tidak bisa terelakkan, mesti kiblatnya ke internet. Bahkan sekarang orang mengatakan semua orang, bahkan profesor-profesor itu dianggap bodoh. Karena apa? Tidak bisa mengikuti internet. Jadi internet, jadi dunia digital itu kalau ditanya itu terus bisa menjawab apa ada. Logika itu masuk secara terus terang. Misalkan gini Pak, di dalam sebuah penelitian saja yang dinamakan plagiarisme itu yang dulu diteliti itu bisa. Sekarang tidak bisa, karena apa?
Jadi dokter profesor itu sampai bingung ini plagiarismenya itu sampai tahu. Nah, kalau ini tidak diikuti oleh generasi muda kita malah kalah bersaing. Karena memang zamannya begitu. Nah, oleh sebab itu kalau misalkan justru yang jadi pertanyaan saya itu kalau kita mau memperbaiki itu dari mana? Kadang-kadang generasi muda itu ini loh, generasi tua itu ini loh, generasi muda itu sekarang muncul. Perilakunya sudah tidak Pancasialis, NKRI-nya muncul dan sebagainya. Tapi kalau sekali lagi kalau kita amati benarkah akhlak dari tentu saja pejabat-pejabat itu Pak? Ya kita tidak menunjuk orang per orang, tetapi sebuah kenyataan justru menjadi contoh dari anak kita, justru menjadi contoh generasi muda. Oleh sebab itu menurut saya sarasian itu penting sekali mengingatkan tidak hanya generasi muda, generasi tua pun seharusnya demikian. Bahkan kita sendiri terkadang itu bisa saja tidak Pancasialis kalau memang kita mendapat kesempatan. Nah, kita itu kadang-kadang mengatakan, oh ini kok demikian, anaknya tidak bagus dan seterusnya, ini mengkhianati temannya dan seterusnya. Karena kita sendiri belum teruji. Kalau kita teruji ada kesempatan misalnya untuk mengambil orang lain, untuk menyakiti orang lain, saudara kita, itu mungkin juga bisa menyakiti. Karena menganggap tadi dikatakan sekarang itu hedonisme itu menjadi kiblatnya. Jadi hal-hal yang bermateri, senang-senang, kemana saja pokoknya senang, itu sekarang itu demikian. Bahkan orang-orang tua juga begitu, saya pikir sebagian tidak semuanya. Dan generasi muda pun juga sebagian tidak semuanya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Jadi Ketua RI 10 dan Kusuman, saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan di dalam sarasa kebangsaan ini dan juga bukan kebudayaan. Tadi Bapak Lurah sudah mengatakan kalau ini tuh tunas-tunas bangsa itu harus kita kumpulkan juga. Di dalam penting tadi masalah bela negara. Saat sekarang ini ada orang-orang yang ingin membelokkan sejarah yang berbentuk agama. Ini penting sekali. Ini harusnya sebagai generasi muda kita tanamkan terus sebagai bangsa dan negara untuk siap bersedia sebagai anak bangsa yang baik. Dan banyak sekali sehingga sejarah tetap dibelokkan ke sana dengan bentuk beragama, sehingga orang-orang ini yang namanya bapak-bapak itu harusnya juga bisa mengerti apa tujuannya kalau akan merusak ideologi bangsa. Jadi di dalam itu ada saya Indonesia, saya cinta Pancasila dan cinta NKRI. Kalau dalam istilah Jawa juga dapat itu 3 unsur, yaitu Mulan Sariro Hangrosowani, Mulan Sariro Hangrosowani, Rumangsa melu handarbeni, dan wajib melu hangguni. Ini kita canangkan kepada tunas-tunas bangsa kita sebagai siap untuk membela negara kita. Pada saat sekarang itu bahkan budaya kita yang namanya Budaya Ponorogo itu diklaim milik Melayu, milik Malaysia. Ini karena apa? Karena orang-orang bangsa Indonesia itu makin jauh dengan mengenal kebudayaan kita sendiri, yang sehingga diklaim dari Malaysia di Ponorogo. Akhirnya nggak kembali juga. Terus dari itu untuk merusak sejarah. Enggak, sejarah itu ada golongan-golongan ini tujuannya untuk tidak baik dengan bangsa Indonesia ini. Dengan mengadakan makam palsu.
ini makam palsu ini yang menjadikan negara ini seakan-akan akan dikuasai oleh satu golongan yang seakan-akan membelokkan sejarah dan membelokkan berdasar berkedok beragama, sehingga ada itu yang namanya Raden Sumodiningrat, itu makam yang sebenarnya juga makam itu kosong, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah di Jogja. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada generasi muda untuk mengerti sejarah dan membenarkan. Jangan sampai sejarah ini dibelokkan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab. Ini penting sekali. Karena apa? Yang namanya sejarah dan agama itu kalau sudah dirusak, maka Indonesia ini akan hancur, akan tenggelam dengan orang-orang yang ingin bertujuan seakan-akan ini jasa golongan saya. Merdeka itu karena golongan saya, bukan bergolonganmu. Ini yang menjadikan rusaknya itu bangsa itu dengan rong-rongan ingin merusak ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila. Ini yang saya